Lihat nih ya, tikus ini kita paku dulu 12 korban ini. Jual pesantren, jual agama, kerja tikus ini ya. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa korbannya Mil? 12 ya? 4, 3, 6. Nah, ini ya. Ini cocok ini di paku nih. Ya. Nih matanya nih. Ya, 4, 11. Nah, ini untuk aparat penegak hukum. Nah, ini cocok nih di paku mukanya nih. Nah. Jual agama nih. Tuh. Sampai 21 sekarang ini. Oke. Maksudnya di paku Ya, apa di itu? paku. Ini jual agama kerjanya nih. Nah, ya. Oh, yang katanya apa caburin 12 santri. santrinya. Sekarang 21 Irawan. Bukan kali itu, bukan ustaz mungkin. Oke, Mir. Ini nanti kita pajang nih, Mir ya. Dipasang di mana? Oke. Kita pajang nanti di tempat umum. Biar tahu deh ini. Oh, yang ini enggak. Oh iya, satu lagi. Hah. Satu lagi. Ini kurangnya. Iya. Nah, Katanya dihukum 12 tahun ya? 20 tahun ancaman, nggak cocok nih. Harusnya Seumur hidup mati. lah. Oke, Mir. Oke. Kita pajang dulu nih. Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Kang Sinul Channel. Hari ini saya mau mengomentari sedikit ya terkait ini mungkin seluruh Indonesia nih tahu nih gitu. Pelaku pencabulan 12 santri ya, 12 santri dengan modus pesantren boarding school. Saya kira pasti hampir seluruh warga Indonesia yang menonton televisi tahu nih pelaku ini. Yang korbannya itu sampai melahirkan ada sekitar 8 ya, 8 santri yang melahirkan dengan kasus pencabulan di bawah umur. Nah, rata-rata korban itu gadis santri di bawah umur ya, SMP. Nah, kita sepakat semua bahwa kita mengutuk kejadian ini. Artinya dengan modus menjual agama, tapi kelakuannya memang sungguh luar biasa ya. Bayangkan 12 santri dan informasinya sekarang itu bahkan sampai 21 santri. Nah, yang melahirkan ada sekitar 8 santri yang melahirkan, kalau nggak salah saya. Nah, saat ini proses hukumnya itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Jawa Barat ya, Kejaksaan Negeri Jawa Barat, dan lagi proses.
Nah, cuman begini, kalau kita lihat ancamannya, ya, ancaman pencabulan anak di undang-undang anak itu kalau nggak salah saya itu sekitar 15 tahun ancamannya. Kenapa 15 tahun ancamannya? Karena di sini tidak ada santri yang meninggal atau dibunuh, ya. Kita pahami dulu bahwa tidak ada korbannya yang meninggal, sehingga ancamannya 15 tahun. Dan ditambah karena yang bersangkutan ini adalah tersangka ini guru, mungkin ditambah, kalau nggak salah saya sepertiga gitu loh. Sepertiga itu kurang lebih 5-6 tahun. Kalau ancamannya 15 tahun, ya, tambah sepertiga, itu kurang lebih 20 tahun. Saya pikir dengan perbuatan keji beliau ini 20 tahun itu kurang adil ya, Pak Jaksa, Pak Hakim, kurang adil. Dan sangat kurang adil kalau memang ancamannya, ya, katakanlah vonisnya 20 tahun nanti. Oke. Di sini kami itu hanya mengasih saran saja, Pak Jaksa, Pak Hakim, karena perbuatan tersangka ini sungguh keji, ya. Karena ya seorang anak yang berencana menimba ilmu kebajikan di pesantren malah diperlakukan demikian oleh tersangka ini. Heri siapa nih? Kurang paham juga kita nih. Heri siapa nih? Oke. Jadi intinya Pak Jaksa dan Pak Hakim, ini saran saja, jika dimungkinkan dalam konstruksi hukum, ya, saran saja nih. Andaikan korbannya adalah 20 orang nih Pak Hakim, Pak Jaksa nih 20 orang. Korbannya 20 orang, ya. Si Heri ini ya 20 orang. Kita anggap 20 orang korbannya. Sebenarnya saya lupa tadi, tersangka pencabulan, ya, tersangka pencabulan santri, ya. Nah, kita lihat tersangka pencabulan santri. Oke, ya. Oknum, ya, pimpinan Pondok Pesantren Kota Bandung, ya. Nah, yang bersangkutan ini namanya, ya, sebentar, ya, kita panggil aja Heri, ya. Kita panggil aja Heri. Oke. Pak Jaksa dan Pak Hakim, ini masukan saja. Ini pun jika memungkinkan secara konstruksi hukum. Kalau tersangka ini dihukum mati, tentu sulit, karena korbannya tidak ada yang mati. Kalau tersangka ini dihukum seumur hidup, agak sulit. Kenapa? Karena pasal 80 Undang-Undang Pencabulan Anak hanya mengancam tersangka ini hanya 15 tahun. Tambah sepertiga, karena dia merupakan seorang guru. Solusinya menurut kami adalah laporan para korban santri ini kalau bisa dimungkinkan dibuat terpisah, Pak Jaksa dan Pak Hakim. Contoh, satu santri itu kalau tersangka ini dengan perbuatannya saat ini menghamili satu santri, ancamannya tadi 15 tahun tambah sepertiga 20 tahun. Kalau satu santri berarti
Bisa nggak kira-kira dibuat ini laporannya 12 atau korbannya kalau 20 adalah 20 laporan, dengan catatan satu laporan 15 tahun tambah sepertiga. Nanti masuk laporan santri kedua 15 tahun tambah sepertiga. Begitu dia keluar dari LP penjara, tangkap lagi atas laporan kedua. Begitu keluar laporan terbebas laporan kedua, tangkap untuk laporannya ketiga. Nah, jadi laporannya dipisah. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, ya, artinya bisa dimungkinkan tersangka ini akan menjalani hukuman sekitar 20 hari laporan dengan 20 tahun kali 20 sama dengan 400 tahun, atau 20 tahun kali 12 santri sama dengan 240 tahun. Selesai. Kenapa? Karena kalau kita gabung ini 20 laporan menjadi satu laporan, Pak, ini ancamannya hanya mungkin 20 tahun, 15 tahun tambah sepertiga. Nah, ini yang membuat ya kita lihat memang tidak adil gitu loh. Sementara satu sisi kalau dipaksakan nanti, dan ini tidak bisa dipaksakan karena hukumnya sudah jelas, kan begitu, bahwa terkait kasus pencabulan anak di bawah umur adalah 15 tahun ditambah sepertiga karena dia guru gitu. Ya mungkin saran saja nih Pak Hakim Jaksa bahwa tambahlah, artinya cara penambahannya adalah dibuat laporan terpisah. Artinya laporannya dibuat menjadi, kalau memang korbannya 12 laporan. 12 laporan dipisah di pengadilannya. Bukan dipisah pengadilannya. Jangan disatukan memvonisnya. Nah, itu aja saran dari penegak hukum untuk jaksa sama hakim. Kami mohon tersangka ini ya kalaulah dihukum 20 tahun sangat tidak adil Pak Hakim. Saran kami ya buatlah laporan terpisah, satu santri satu laporan dan satu hukuman. Tinggal dikalikan berapa santri, begitulah hukumannya. Begitu keluar dari lapas, tangkap balik, masukkan lagi laporan kedua, tangkap lagi, masukkan laporan ketiga. Nah, harapan kami itu ajalah Pak Hakim, Pak Jaksa, mudah-mudahan ya solusi yang kami buat ini ya Pak Hakim juga dengar. Namun jika konstruksi solusi ini tidak memungkinkan dalam hukum juga ya apa boleh buat. Karena dalam hal ini kami hanya ingin bahwa anak-anak kami dan ini selanjutnya tidak ada korban lagi yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.